Upacara penaikan bendera adalah simbol penghargaan total terhadap keberanian bangsa Indonesia yang memproklamasikan diri untuk menyatakan merdeka di tengah situasi yang sudah beberapa ratus tahun harus dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan asing dalam konteks penjajahan. Setiap 17 Agustus minimal ada 3 tahap yang selalu dilakukan prosesinya oleh Indonesia. Mencoba merefleksikan ingatan dari seluruh warga Indonesia bahwa kenikmatan, keleluasaan, kebebasan yang kita kenyam saat ini bukan berarti kita bisa peroleh secara tiba-tiba. Dengan mulusnya transisi yang sekarang dibangun, tentu ini menjadi alarm baik buat bangsa Indonesia bahwa pembangunan ke depan sepertinya sustainability atau keberlanjutan yang diharapkan oleh Pak Jokowi akan bisa diteruskan oleh Pak Prabowo secara lebih mapan. Sinergi lagi-lagi simbol yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi di ujung peringatan upacara baik pengibaran bendera dan penurunan bendera menjadi optimisme baru. Saat ini semua partai yang berkursi di parlemen, ada 8 saat ini jumlahnya, 7 diantaranya sudah berhasil dikoordinasikan untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Pak Prabowo sepertinya cukup memahami bahwa SDM akan menjadi kunci serius dalam konteks lompatan sebuah negara dari berkembang untuk menjadi negara maju. Memberikan informasi terkait dengan upacara penurunan detik-detik bendera Sang Merah Putih yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan juga dapat dipantau secara hybrid di halaman Istana Merdeka Jakarta. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Arif Rifai. Spesial hari ini kita tadi dari awal, dari pagi pada pengibaran bendera, dan saat ini kita masih persiapan untuk penurunan bendera. Dan spesial, kalau biasanya kita siaran itu dengan mengenakan baju formal, tapi kali ini sebagai bentuk penghormatan kepada hari ulang tahun Indonesia yang ke-79, kita spesial mengenakan baju tradisional. Ini kalau saya dari NTT. Dari Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau saya ini dari Sumatera Barat atau Padang, Minang Pride seperti itu. Seperti dengan tamu hadirin yang tadi kita sudah lihat di upacara pengibaran bendera merah putih pada pagi hari mengenakan pakaian adat Indonesia. Rasanya dari Sabang hingga Merauke ini semuanya berkumpul. Diwakili keanekaragaman Indonesia, sangat indah terlihat, Arif. Benar sekali. Dan tadi kalau kita melihat juga Presiden Joko Widodo mengenakan baju pada saat upacara pengibaran bendera ini, mengenakan baju tradisional dari daerah Kalimantan. Betul. Dan tadi yang juga menarik perhatian adalah Gibran, wakil presiden terpilih, dan juga sang anak Jan Etes ini mengenakan baju tradisional dari Papua. Dan selain itu juga tadi kita sudah melihat sejumlah pengisi acara sebelum mulainya nanti kita akan sama-sama saksikan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Sudah ada sejumlah penampilan tarian dari beberapa daerah, salah satu dari Solo, Jawa Tengah. Selain itu juga ada penampilan dari musisi lokal. Tadi kita sama-sama sudah bernyanyi bersama, berjoget bersama, sudah ada hi-fi, dan juga selain itu juga sudah ada Malik and the Essential. Benar sekali. Dan tadi juga di awal kita juga sudah saksikan bagaimana atraksi dari Angkatan Udara yang beraksi di atas langit IKN. Dan kalau kita melihat memang saat ini cuacanya cukup mendung. Betul. Dan tadi sempat hujan juga, tapi kita berharap mudah-mudahan sampai nanti tetap kondusif. Mendung-mendung dikit nggak apa-apa lah, jadi biar adem, tapi jangan hujan dulu ya. Iya, apalagi pemerintah sudah melakukan antisipasi informasinya terkait dengan rekayasa cuaca, karena memang cuaca di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ini akhir-akhir ini dinilai curah hujannya cukup tinggi. Jadi tentu antisipasi dilakukan oleh pemerintah. Kita berharap upacara penurunan nanti bendera Sang Merah Putih ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya menemani pemirsa Sinpo TV, nggak hanya kita berdua saja. Nanti kami juga akan menghadirkan narasumber yang spesial, yaitu Abdul Hakim. Benar. Dari Eksekutif Director Skala Survei Indonesia. Benar. Dan kalau kita melihat tadi beberapa menteri, tadi ada Pak Abbas ya, Pak Basuki yang masih menggunakan baju tradisional. Kalau biasanya, kalau tahun-tahun sebelumnya ketika penurunan bendera ini menggunakan baju formal. Betul. Tapi tadi ada beberapa yang sudah menggunakan baju formal, tapi Pak Basuki lebih memilih menggunakan baju tradisional nih. Memang lebih nyentrik Pak Basuki ya. Ya, untuk menarik perhatian lagi-lagi. Nah, kita akan menyaksikan apakah Presiden Joko Widodo selaku nanti inspektur upacara akan mengenakan business formal attire ataukah tetap mengenakan pakaian adat Indonesia. Kalau misalnya kita berkaca dari tahun lalu, untuk upacara penurunan ini sudah menggunakan business formal attire seperti itu. Tapi mungkin karena ini kita tahu bahwasanya ini adalah upacara
kemerdekaan terakhir di masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, dan apakah nanti ada kejutan, dan ini yang selalu dinanti-nantikan oleh para masyarakat Indonesia, kira-kira baju tradisional mana yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden. Betul, setelah sebelumnya pada 16 Agustus kemarin 2024 sudah diselenggarakan sidang tahunan kenegaraan yang dimana para anggota ataupun wakil rakyat nih yang menduduki kursi MPR DPR ini juga kita lihat beberapa menggunakan pakaian adat seperti itu, dan kemudian diulangi juga pada hari spesial ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, mengenakan pakaian adat membuat rasa cinta terhadap tanah air ini semakin bertambah. Semakin bangga dan ingin melestarikan segala kebudayaan yang Indonesia miliki. Benar sekali, dan kalau kita melihat kemarin pada saat sidang MPR tahun 2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 kemarin, Presiden Jokowi menggunakan baju tradisional dari Betawi. Betul. Yang notabene merupakan daerah Jakarta. Kemudian pada saat upacara pengibaran bendera tadi mengenakan baju tradisional dari Kalimantan. Apakah ini juga bentuk peralihan antara DKI Jakarta menuju ke IKN? Tapi mungkin nanti kita akan mengetahui langsung dari Bapak Presiden Jokowi ya. Memang terasa sangat spesial di tahun ini karena pertama kalinya pengibaran dan juga penurunan ini langsung diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur yang seperti kita tahu proses pembangunannya ini tidak hanya membutuhkan waktu yang sebentar, 2 atau 3 tahun, melainkan kalau misalnya saya mengutip pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini bisa hingga puluhan tahun. Dan seperti yang kita tahu juga sebelum hari peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 pada hari ini, Presiden Joko Widodo juga sempat berkunjung ataupun melakukan berbagai agenda kenegaraan di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya sidang kabinet perdana pertama kali mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju pada hari Senin kemarin. Selain itu juga memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Benar sekali, dan ini kalau kita katakan bahagia tapi sedih juga sedih karena ini merupakan tahun terakhir Bapak Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Dan kalau kita melihat pakaian tradisional ketika upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus ini dimulai memang pada saat masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau sebelum-sebelumnya memang biasanya adalah formal attire, tapi setelah mulai dari Bapak Presiden Jokowi memimpin, ini ada peraturan baru bahwa ketika upacara pengibaran bendera pada saat 17 Agustus menggunakan baju tradisional. Ya, betul sekali. Dan seperti yang kalau kita mau flashback kemarin 16 Agustus 2024, di mana juga sudah ada permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo dan juga mewakili wakil presidennya Ma'ruf Amin selama masa kepemimpinannya, ataupun jika ada istilahnya cita-cita ataupun beberapa program yang mungkin dirasa ini belum terwujud, ini ada permintaan maaf langsung dari Presiden Jokowi. Baik, Tiara, ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tadi pagi juga sudah menemani pemirsa Sinpo TV. Ini dari Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim, atau yang akrab disapa Bang Aap. Bang Aap, selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Selamat sore. Masih semangat Bang? Masih semangat, merdeka. Merdeka. Luar biasa sekali. Memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-79 tahun, kita akan melihat nantinya kalau misalnya di Ibu Kota Nusantara sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kalau nanti di Jakarta, di halaman Istana Merdeka Jakarta, ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bang, kalau misalnya kita melihat ini merupakan sebuah perdana pertama kali dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara dari masa transisi ini. Seperti apa pandangan Bang Ab? Ya, setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, prosesi yang akan dijalani oleh negara ada 2 hal penting. Nomor 1 adalah upacara pengibaran bendera. Ya. Kemudian nomor 2, upacara penutupan atau penurunan bendera, yang itu semua prosesinya dilakukan harus tuntas dalam waktu 1 hari. Pengibaran bendera ini sebagai simbol bahwa proklamasi di tengah dinamika yang cukup luar biasa. Bahkan ketika awal-awal Presiden Soekarno ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan rasa yang cukup enggan, harus sampai dipaksa oleh pemuda-pemuda di bawah Rengas Dengklok, dipush oleh
tokoh-tokoh nasional agar cepat mendeklarasikan diri ketika Hiroshima Nagasaki sudah tunduk dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini kemudian dengan berbagai dinamika cerita sejarah yang ada di belakangnya, upacara penaikan bendera adalah simbol penghargaan total terhadap keberanian bangsa Indonesia yang memproklamasikan diri untuk menyatakan merdeka di tengah situasi yang sudah beberapa ratus tahun harus dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan asing dalam konteks penjajahan. Nah, simbol pengibaran bendera tadi pagi yang sudah kita bahas adalah penghormatan total terhadap mereka yang sudah memperjuangkan dengan darah, air mata, bahkan nyawa untuk membuat Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan itu diperingati dengan peningkatan bendera. Dan pemirsa Sinpo TV, baru saja kita saksikan bersama jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara yang ada di Ibu Kota Nusantara, dan juga tadi ada secara daring di Ibu Kota ataupun di Istana Negara yang ada di Jakarta. Dan kalau kita melihat tadi, ini hal yang cukup berbeda, Bang Aap. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika penurunan bendera biasanya Pak Jokowi ini menggunakan formal attire, tapi tahun ini dari pengibaran dan juga penurunan bendera menggunakan baju tradisional. Dan yang dipilih adalah kedua-duanya merupakan baju tradisional dari wilayah Kalimantan. Kalau Bang Aap melihatnya seperti apa, Bang? Agak cukup relevan ketika Pak Jokowi menggunakan pakaian adat dari wilayah Kalimantan. Kita tahu ibu kota Nusantara. Nama Nusantara adalah orisinal dari Pak Jokowi. Kemudian Nusantara ini kita tahu memiliki diversitas yang cukup luar biasa. Keberagaman yang ada di kita memang cukup banyak, dan itu merupakan kekayaan khas Indonesia yang cukup jarang dimiliki oleh negara-negara yang lain. Kemudian ketika tadi pagi Pak Jokowi memakai baju dari Kutai Kartanegara, sekarang dari daerah Kalimantan Selatan, terutama dari suku Banjar, ini merepresentasikan bahwa Nusantara yang terdiri dari berbagai macam diversitas yang ada mencoba diwakili oleh Pak Jokowi sebagai simbol negara untuk dikenakan pas hari peringatan ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini. Dan ini dalam hemat saya, seorang presiden adalah simbol negara. Apapun yang melekat dan menempel pada dirinya akan menjadi representasi publik, dan tentu pesan yang ingin disampaikan Pak Jokowi, kita cukup kaya dalam konteks budaya, adat, dan itu harus kita lestarikan. Terbukti dari dua busana yang dipakai, mulai dari upacara pengibaran bendera dan penurunan, Pak Jokowi memakai baju adat. Nah, apakah kemudian Bang, ini terkait dengan kalau misalnya kita kilas balik kemarin pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo ini mengenakan pakaian adat Betawi, apakah ini menunjukkan masa transisi dari tanggal 16 Agustus kemudian dari Jakarta, dan juga di hari peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini mengenakan pakaian Kalimantan? Apakah ada pesan tersirat seperti itu? Kalau kemudian kita lihat secara geografis bahwa ibu kota Nusantara, ibu kota awal yang selama ini sudah disandang oleh Jakarta, dan kita tahu suku mayoritas Jakarta itu adalah Betawi. Pak Jokowi ketika memberikan pidato kenegaraan lebih ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah wilayah suku Betawi, maka dengan itu saya menghormati sebagai suku mayoritas yang berdiam diri di Jakarta, busana dikenakan oleh Pak Jokowi pas pidato kenegaraan. Kemudian ketika ini pindah sebagai simbol peralihan transisi dari Jakarta yang sekarang menjadi daerah khusus Jakarta aja, undang-undangnya sudah disahkan. Jakarta tidak lagi menjadi daerah ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Sekarang kemudian dipindahkan ke wilayah yang cukup jauh jaraknya secara geografis, pindah ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Dan baju-baju adat yang tadi dipakai secara simbolis oleh Pak Jokowi adalah baju-baju adat yang mewakili wilayah setempat. Yang pertama adalah baju Kutai Kartanegara, yang terakhir meskipun tidak di wilayah IKN berdiri, tapi masih di wilayah Kalimantan dari suku Banjar. Bang, kalau kita melihat dari pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan juga upacara penurunan bendera, pada saat upacara pengibaran bendera tadi, Bang, ada sedikit yang berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya itu pembawa baki langsung naiki tangga
untuk mengambil bendera. Tapi ada yang berbeda tadi ketika pelaksanaan pengibaran bendera, Presiden Jokowi turun cukup jauh. Tadi ada karpet merah dan kemudian memberikan benderanya itu di depan dan turun cukup jauh. Apakah ada makna simbolis dari hal tersebut, Bang? Kalau menurut hemat saya ini hanya prosesi teknis ya, karena kita tahu yang dikibarkan di Ibu Kota Nusantara adalah bukan bendera pusaka asli. Itu merupakan bendera duplikat dan teks proklamasi juga duplikat yang mulai tanggal 10 Agustus mulai dikirap dari Jakarta itu. Nah, dikirap dari tanggal 10 Agustus dikirap untuk melewati beberapa fase prosesi yang akhirnya kemudian disemayamkan atau disimpan di salah satu wilayah di IKN yang akhirnya itu menjadi simbol bendera pusaka meskipun yang tidak asli, meskipun itu duplikat sebagai lambang yang akan dikibarkan dan teks proklamasinya juga merupakan duplikasi dari teks yang asli. Ini prosesi kirapnya sudah mulai tanggal 10 hari Sabtu yang kemarin, kemudian baru dikibarkan pada pagi tadi yang memang mungkin secara teknikal tidak semapan seperti di Istana Ibu Kota Negara yang awal di DKI Jakarta. Jadi saya melihat pengibaran bendera ini adalah sebagai simbol. Tapi yang menarik begini, setiap 17 Agustus minimal ada 3 tahap yang selalu dilakukan prosesinya oleh Indonesia. Itu pasti akan diawali dengan apel penghormatan dan renungan suci yang selalu dilakukan pada pukul 00.00. Jika di Jakarta biasanya akan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Suma Bangsa. Apa maknanya? Simbol ini adalah yang semalam dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ingin mengenang jasa-jasa yang sudah dikeluarkan oleh pahlawan-pahlawan, baik itu yang sudah disebutkan oleh Wakil Presiden. Di Kalibata ada sekitar 10.000 pahlawan yang sudah bersemayam di sana, bahkan ada beberapa yang tidak dikenal. Kemudian memperluasnya dengan pahlawan-pahlawan yang ada di seluruh Indonesia. Pak Wakil Presiden tadi malam mengatakan kita berkhidmat, kita sangat berterima kasih, kita cukup mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Malam Pahlawan dengan malam apel penghormatan dan renungan suci, mencoba merefleksikan, merepetisi ingatan dari seluruh warga Indonesia bahwa kenikmatan, keleluasaan, kebebasan yang kita kenyam saat ini bukan berarti kita bisa peroleh secara tiba-tiba, tapi mereka lah yang sekarang berbaring di Taman Makam Kusuma Bangsa, inilah yang paling punya kontribusi utama untuk situasi bisa kita nikmati seperti sekarang. Kemudian fase kedua malam hari peringatan akan dilakukan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih yang pasti akan dilakukan pukul 10.00. Ini adalah simbol penghargaan penghormatan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ketika itu dalam situasi yang mencekam, kekhawatiran yang berlebih, situasi kesejarahan yang begitu menghimpit, berani memproklamasikan diri menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Dan teks proklamasi itu yang tadi dibacakan oleh putri cucu dari Bung Karno, yaitu Ketua DPR yang sekarang Mbak Puan Maharani. Ini adalah sebagai simbol penghormatan terhadap keberanian Presiden Soekarno dan Bung Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kemudian perayaan dengan panggung musik, panggung seni itu kemudian dibeberkan di depan Presiden dan semua tamu undangan. Kita meriahkan, kita peringati. Setelah tadi malam renungan untuk mengenang jasa para pahlawan, sekarang kita di pengibaran bendera menghormati Presiden Soekarno dan Bung Hatta yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Dan akhirnya tahap terakhir adalah penutupan. Upacara penurunan bendera yang rangkaiannya akan dilakukan dalam waktu 1 hari penuh. Penurunan bendera ini sebagai simbol, oke, perayaan udah usai, pesta udah usai, semua hal-hal yang telah kita lewati dalam konteks bersenang-senang kemerdekaan udah usai. Saatnya ini misalnya kalau memang saya korelasikan dengan Ibu Kota Nusantara baru yang sekarang menjadi simbol peringatan yang pertama di ibu kota kita Indonesia. Pesta sudah selesai, pada saatnya kita tutup pesta perayaan ini dengan menatap baru, wajah baru, ide baru untuk melakukan segera start melakukan pembangunan ke depan. Rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI 3 tahap itu pasti akan selalu menjadi prosesi wajib dan
inilah simbol-simbol yang ingin disampaikan pesannya kepada masyarakat halayak ramai bahwa ada jasa bangsa di sana, ada orang yang berani memproklamirkan, dan ketika semua prosesi kemeriahan ini sudah selesai, ayo kita mulai bekerja lagi, kita tutup pestanya, mulai dari kegiatan dari awal untuk membangun bangsa. Baik. Kira-kira begitulah. Obrolan kita semakin menarik, pesta sudah usai, kemudian Kabinet Indonesia Maju yang bekerja tinggal beberapa bulan lagi, dalam hitungan beberapa bulan lagi, ini apa yang perlu dimaksimalkan? Ya, saya lihat lagi-lagi, saya cukup bahagia melihat gestur Pak Jokowi dan Pak Prabowo di akhir upacara tadi. Ketika Master of Ceremony mempersilahkan Presiden untuk kembali ke mimbar kepresidenan, kita lihat tadi disambut dengan hormat oleh Pak Prabowo, kemudian ada bincang-bincang sedikit. Kita lihat suasana keakraban dari dari pemimpin definitif saat ini yang beberapa bulan lagi akan selesai dengan calon pemimpin yang akan segera dilantik pada 20 Oktober. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi pagi, hal ini cukup memberikan simbol optimisme terhadap kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak akan ada centang perenang dan carut cemarut dalam proses suksesi kepemimpinan nasional yang akan berpindah tangan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dengan mulusnya transisi yang sekarang dibangun, tentu ini menjadi alarm baik buat bangsa Indonesia bahwa pembangunan ke depan sepertinya sustainability atau keberlanjutan yang diharapkan oleh Pak Jokowi akan bisa diteruskan oleh Pak Prabowo secara lebih mapan. Dan Ketua Gugus Transisi, Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko Ahmad, sudah cukup rapi dalam mengelola konsolidasi kekuatan politik yang ada. Saat ini, semua partai yang berkursi di parlemen, ada 8 saat ini jumlahnya, 7 diantaranya sudah berhasil dikoordinasikan untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Hanya tinggal satu lagi yang saat ini masih dilakukan komunikasi intens, yaitu dengan PDIP. Tentu konsolidasi kekuatan politik ini akan menjadi sangat serius untuk bisa dilakukan agar kinerja yang akan dilakukan oleh presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tidak akan mendapatkan rintangan terlalu berlebihan ketika ingin mengeksekusi program dan gagasan. Dan saya cukup bersyukur, dan ini adalah sinyal bagus, konsolidasi transisi politik dari Pak Prabowo dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo sudah mulai smooth, dan konsolidasi kekuatan politik yang ada di Indonesia juga sudah mulai cukup mapan. Ini akan berimplikasi tidak terlalu gonjang-ganjingnya stabilitas politik yang ada, yang ini nanti tentu akan berimplikasi positif terhadap pembangunan ekonomi. Dan saya melihat sinergi, lagi-lagi simbol yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi di ujung peringatan upacara baik pengibaran bendera dan penurunan bendera menjadi optimisme baru di wilayah IKN yang menjadi ibu kota, dan ini adalah pertama kalinya. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal baik untuk kita yang saat ini berada di taraf negara berkembang untuk segera melompat menjadi negara maju sama dengan wilayah-wilayah negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Cina, mungkin bisa lebih. Jadi artinya proses peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto ini nantinya dapat berjalan mulus, terutama tentang cita-cita dari Presiden Jokowi, beberapa pembangunan yang mungkin belum terselesaikan, termasuk salah satunya adalah IKN yang ini menjadi tugas baru untuk kepemimpinan selanjutnya, Bang. Iya, betul sekali Mas Arief. Karena banyak kekhawatiran publik yang menganggap bahwa Pak Prabowo tidak akan begitu concern terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini menjadi jawaban penting bagi publik bahwa ternyata kekhawatiran, keengganan terhadap proses keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini sepertinya kalau melihat gestur yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi akan terus berlanjut. Sepertinya komunikasi itu sudah terjalin dengan baik, dengan adanya juga sinkronisasi gugus tugas terkait dengan sejumlah program ataupun janji yang kita lihat dalam kampanye, salah satunya makan bergizi gratis, ini sudah dikomunikasikan juga dari pemerintahan sebelumnya, bahkan di eranya Jokowi Ma'ruf kepada nanti Prabowo Gibran. Kita akan lanjut tadi obrolan kita terkait dengan salah satu yang menjadi target dari era
Presiden Joko Widodo adalah penurunan angka stunting. Di tahun lalu memang menurunnya drastis dari awal kepemerintahan Joko Widodo ini dari 37%, kemudian ke 21%. Namun Presiden Joko Widodo menekankan bahwa memang masih ingin mencapai di angka di bawah 14%, Bang Aap. Dan ini apakah kemudian ini menjadi salah satu concern kalau dari pandangan Bang Aap untuk nanti di Prabowo Gibran? Saya melihat Pak Prabowo secara komprehensif memahami betul apa yang kurang dan apa yang belum memadai dalam konteks untuk menjadi negara maju. Kebutuhan infrastruktur satu hal yang penting. Kebutuhan SDM jauh lebih penting. Saat ini yang kita punya adalah sumber daya alam. Pak Prabowo ketika awal-awal kampanye selalu menjadikan ini sebagai ide kampanye yang ingin diaplikasikan agar tidak ada kebocoran lagi. Namun kesini Pak Prabowo sepertinya cukup memahami bahwa SDM akan menjadi kunci serius dalam konteks lompatan sebuah negara dari berkembang untuk menjadi negara maju. Kita lihat Pak Prabowo ketika kampanye akan mencoba mengirimkan ribuan mahasiswa untuk menjalankan pendidikan di wilayah-wilayah negara yang secara taraf intelektualnya mapan. Kemudian akan menggelontorkan beasiswa untuk melakukan ini, mencoba rute-rute yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang dari berkembang maju seperti Korea Selatan, Cina, kemudian Singapura, itu mencoba diduplikasi oleh Pak Prabowo. Dan concern paling serius adalah bagaimana intelektualitas dibangun. Kalau kita merujuk pada laporan World Population Review, tingkat IQ rata-rata masyarakat Indonesia masih ada di angka 78,4. Tentu ini menjadi PR serius. Bagaimana angka ini kalau kita lihat urutan rankingnya, kita ada di angka 129 dari 190-an negara yang disurvei. Tentu ini sangat dipahami oleh Pak Prabowo bahwa kemampuan SDM sangat dibutuhkan selain organ yang lain, kaki, tangan, badan, otak menjadi variabel terpenting karena dia merupakan prosesor. Jika kemudian ketika lahir, tumbuh berkembang, harus berkekurangan gizi yang kemudian itu bisa merujuk pada stunting, tentu ini akan menjadi persoalan serius untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah mulai mapan. Dan ini terbukti dengan program Pak Prabowo yang selalu dikampanyekan untuk memberikan gizi baik terhadap anak-anak yang memiliki potensi stunting agar tumbuh kembangnya menjadi mapan, dan terutama gizi dan asupan yang baik terhadap badan akan mengembang tumbuhkan otak menjadi juga lebih baik. Kita berharap ini adalah program yang tidak bisa kita kenyam hasilnya secara instan. Tentu ini butuh waktu. Bagi mereka yang sekarang makan bergizi gratis, mungkin butuh 20 tahun lagi untuk melihat impact-nya. Karena pertumbuhan otak yang baik tentu akan menimbulkan dan menumbuhkan kreativitas baru dalam pemikiran prosesi terkait pembangunan sebuah negara, Mas Ardan. Bang Aap, selain dengan peningkatan sumber daya manusia, ini juga sempat yang sering kali disinggung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah terkait dengan sumber daya alam. Kalau kita berbicara terkait sumber daya alam, Presiden Jokowi, salah satu program dari Presiden Jokowi, hilirisasi, ini juga menjadi salah satu program yang cukup diunggulkan oleh Presiden Jokowi. Kalau melihat nanti kinerja dan juga ini tentu akan diteruskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi kalau melihat program hilirisasi ini, Bang, di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran nanti seperti apa, Bang? Kalau saya melihat keresahan Pak Prabowo menjadi cukup relevan terhadap SDA yang kita punya. Kita termasuk salah satu negara dengan SDA terbaik di dunia. Kita ambil sebuah contoh kasus misalnya Freeport. Pada saat konsesi kontrak karya dengan Freeport, semua kita sudah paham bahwa nilai manfaat yang kita peroleh dari 100% hasil di Freeport, kita cuma punya kebagian 1%. Bisa dibayangkan keresahan yang membuncah di kepala Pak Prabowo melihat ini adalah rumah kita, kekayaan ini ada di ruang lingkup ranah kita, di wilayah otoritas kita. Tiba-tiba ketika ini konsesi dengan investor, manfaat yang kita terima sangat minim. Tentu apa yang dikhawatirkan dan diresahkan oleh Pak Prabowo menjadi relevan. SDA menjadi concern khusus Pak Prabowo untuk segera diperbaiki saat nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Dan sebetulnya hal ini selama 10 tahun terakhir itu sudah mulai dilakukan oleh Pak Jokowi terkait program hilirisasi. Kita lihat sekarang distribusi investasi yang awalnya
angka PDB kita itu banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sekarang mulai terdistribusi rapi itu. Nilai investasi, angka PDB yang disumbangkan ke negara sekarang hampir 50% lebih dikontribusikan oleh wilayah-wilayah luar Jawa. Meskipun dalam sektor-sektor jasa Jawa masih menjadi yang terbesar. Akan tetapi dalam sektor postur produk domestik bruto kita sekarang sumbangsi dari wilayah-wilayah luar Jawa relatif lebih banyak dibandingkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa. Terima kasih sekali Bang Aap sudah hadir di Sinpo TV dan juga menyapa pemirsa Sinpo TV dari pagi tadi sampai sore hari ini. Seperti yang sudah kita bahas dari pagi dan juga sore ini, mudah-mudahan ini menjadi peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi semangat baru seperti dengan tema kita yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih Bang Aap sekali lagi. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV di hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Mari kita memberikan semangat baru untuk Indonesia baru yang lebih maju. Merdeka! Merdeka! Merdeka.